메모리도 안 보고? 다 쫓아내려면 시간이 좀 더. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The K2. Tak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-15, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron karena sebuah kasus. Kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Jeha akan menghabisi asisten Kwanso. Lalu asisten Kwanso memberitahu Anna ada di Cloud9 dan Jeha menyuruh asisten Kwanso untuk mengantarnya. Namun ditolak karena bom yang ada di Cloud9 itu tidak bisa dijinakan jika sudah diaktifkan. Kemudian Jeha memaksa menyetir ke arah Cloud9. Di Cloud9 masih terjadi perdebatan antara Prestige Choi dan juga Yojin. 이 폭탄하고 Di sini Yojin bertanya tentang keterlibatan Prestige Choi dengan Kumar Gate. Kemudian Prestige Choi menjelaskan yang sebenarnya. 다리 좀 놔달라 그랬지. 넌 컨소. 들 사건이었으니까. 명단에 올라갔지. 안전장. Lalu saat itu Yojin mendapat telepon dari sekretarisnya yang mengabarkan jika lobi sudah dapat dikuasainya dan tinggal membereskan beberapa penyusup saja. Kemudian Yongjun tiba-tiba datang dan bilang jika ada Anna di gedung JSS. Anna dapat kabur dari para penculiknya. Kemudian ada Miran dan Kewan yang datang untuk menjelaskan jika Anna diseret turun dari pesawat oleh polisi yang sudah bekerja sama dengan Kwanso. Hal ini didengar oleh Yojin dan Prestige Choi juga. Kemudian di Cloud9, Yojin mengaktifkan lift lagi untuk anak buah Kwanso bisa keluar dari Cloud9. Dan langsung ditangkap pasukan JSS. Di sini sekretaris Yojin ditemui Sejun dan pimpinan Jo. Kemudian menanyakan tentang keberadaan Anna. Lalu sekretaris Yojin menjelaskan yang terjadi. Kemudian Sejun menerima telepon dari Yojin untuk segera ke Cloud9 beserta kartu memori supaya Sejun juga aman. Yojin menjelaskan jika pasukan JSS menemukan Anna akan langsung dibawa ke Cloud9 juga. Kemudian Jeha datang di gedung JSS dengan terluka parah. Kemudian Jeha mencari keberadaan Anna melalui ruang CCTV JSS. Saat itu Anna akan kabur dari sergapan. Ternyata dirinya bertabrakan dengan Jeha. Kemudian Jeha bertarung dengan anak buah Kwanso yang ada di situ. Dengan mudahnya Jeha mengalahkan anak buah Kwanso. Namun Anna dapat tertangkap oleh salah satu anak buah Kwanso. Kemudian Jeha memberikan isyarat terhadap Anna dan Anna mengerti. Kemudian Jeha dengan mudah menghabisi anak buah Kwanso itu. Kemudian Jeha langsung terjatuh dan Anna langsung membantunya. Kini Sejun masuk ke Cloud9 dengan dikawal oleh pimpinan Jo. Kemudian setelah itu Yojin meminta kartu memorinya, namun ditolak oleh Sejun karena Sejun harus menyelamatkan Anna. Lalu Sejun menjelaskan ingin sekali menjadi presiden karena ingin lebih kuat dari Yojin dan bisa untuk menghancurkan Yojin. Di sini Yojin menjelaskan kepada Sejun bahwa dirinya tidak menghabisi ibunya Anna dan juga tidak menyuruh orang untuk menghabisi ibunya Anna.
Kemudian terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. 안에서 당신한테서 그걸 빼앗는가요? 어메리를 죽인 척한 거야. Kemudian Yojin meminta maaf pada Sejun karena sudah menyeretnya untuk hidup seperti sekarang. 미안. Sementara itu, Jeha sedang dibawa ke klinik bersama Anna. Namun Anna ditahan oleh sekretaris Yojin dan dibawa untuk ke Cloud9. 지금 내려가겠습니다. Kembali ke Cloud9. Kini Yojin akan menelpon orang yang ada di konsorium dan meminjam kartu memori kepada Sejun. Yojin mengirim nomor rekening ke masing-masing orang di konsorium itu dan membuktikan jika Yojin memiliki kartu memori itu. Kemudian Yojin mengancam orang-orang di situ jika masih ada anak buah Kwanso di gedungnya, maka data yang ada di kartu memori akan dirinya rilis ke media. Saat itu Anna datang bersama sekretaris Yojin. Sekretaris Yojin ditembak kakinya oleh Presiden Choi dan dirinya menyandra Anna supaya dapat memasuki Cloud9. Kemudian Presiden Choi menembak Yojin saat Yojin mematikan liftnya. Kemudian Presiden Choi meminta kartu memorinya kepada Sejun. Saat itu Anna yang disandra Presiden Choi membuat Sejun menyerahkan kartu memorinya. Kemudian di tempat Kwanso, dirinya menelpon konsorium dan bilang jika 10 menit lagi bom yang ada di Cloud9 akan segera meledak bersama dengan Sejun, Yojin, Presiden Choi, dan juga kartu memori anak presiden. Kwanso juga mengatakan jika hanya dirinya lah yang mempunyai bukti Kumargate dan jadi satu-satunya kandidat yang akan menjadi presiden. Kemudian apa yang diminta Kwanso pun dapat dikabulkan oleh konsorium. 모든 전원과 외부들과 내가 살 길이야. Kembali ke Cloud9. Di sini Sejun mendapat telepon dari pimpinan Jo jika bomnya itu tidak dapat dijinakkan. Hal ini langsung membuat Presiden Choi panik dan memohon kepada Yojin untuk mengaktifkan liftnya lagi. Kemudian setelah membujuk Yojin, Yojin pun akan mengaktifkan lagi. Namun listrik tiba-tiba padam dan kemudian ada listrik cadangan yang hanya bisa membantu menyala di Cloud9. 뭐? 엘리베이터는 운행도? 네. Di sini tinggal Anna dan juga Yojin saja, karena Presiden Choi dan juga Sejun sedang mengecek keadaan di luar Cloud9. 나도 있었어. 아빠란 사람. Yojin menjelaskan kepada Anna pada malam di mana ibunya Anna menghembuskan nafas terakhirnya. Yojin menjelaskan secara detail kepada Anna. 있어. 그게 송사범님이었어요. Dan bilang jika itu adalah ayahnya yang menyuruh seseorang untuk menghabisi ibunya Anna dan bukan dirinya. Saat itu Jeha akan memasuki Cloud9 dengan cara menuruni menggunakan tali karena listrik padam. Pada saat itu Presiden Choi kembali menyandra Anna karena dirinya ingin diangkat terlebih dahulu supaya dirinya dapat selamat. Kemudian sedikit perdebatan di situ dan Jeha pun ditembak kakinya oleh Presiden Choi. Setelah sampai atas, ternyata Presiden Choi mencopot tali untuk membantu orang untuk naik. Kemudian dirinya kabur dari situ. Saat itu Jeha kembali ke Cloud9 dan mengajak Yojin dan Sejun pergi dari tempat itu. Namun Yojin menolaknya karena dirinya sudah sangat lelah dan menyuruh Jeha untuk pergi dari tempat itu dengan membawa sekretarisnya juga. Kemudian saat itu Sejun, Anna, Jeha, dan juga sekretaris Yojin berjalan ke dalam lift. Pintu liftnya pun ditutup dan Jeha menyuruh untuk memutuskan kabel lift tersebut.
Namun ternyata Sejun keluar dari lift dan akan mencoba menyelamatkan mereka dengan cara meredam ledakannya. Kemudian Sejun menutup pintu lift itu yang membuat Anna langsung bersedih. Saat itu Sejun kembali ke Cloud9. Kemudian Sejun menyeret bom itu untuk dimasukkan ke Cloud9. Setelah itu Yojin menyuruh Sejun pergi. Namun Sejun malah menyuruh Yojin untuk menutup pintunya, sehingga Yojin ditemani Sejun saat ini. 가는 길에 친구나 합시다. Kemudian Sejun memeluk Yojin. Hal ini membuat Yojin sedikit merasakan kebahagiaan. Kemudian bom itu pun meledak. Lalu ketua tim VIP mencoba menghubungi JH, namun tidak ada jawaban. Hal ini membuat semua orang anggota JSS merasakan kesedihan. Namun ternyata JH selamat dan membalas panggilan dari ketua tim VIP. Semua pun merasakan kebahagiaan di situ. Saat itu JH sedang melakukan sidang. 증인은 블랙스톤에 하시겠습니까? Kemudian Anna berada di rumah utama Yojin. Di sini Anna melihat isi kantor itu. Saat itu Kwanso sedang menelpon dengan seseorang. Setelah selesai, dirinya melihat ternyata supirnya itu adalah JH. Lalu dengan mudahnya JH meringkus Kwanso dan membawanya ke asisten Kwanso. Di mobil Prestige Choi kedatangan sekretaris Yojin, dan sekretaris Yojin langsung mengeksekusi Prestige Choi. Kembali ke Kwanso, kini dirinya dipaksa untuk menghabisi dirinya sendiri. 어떡합니까? Kemudian kini kita kembali ke Anna dan JH yang sedang makan bersama, dan JH memberitahu jika nama baiknya sudah dipulihkan kembali. 어떻게 살았나 몰라. 어때 맛있어? Lalu Anna dan JH akan mengungkap isi dari kartu memori anak presiden. JH yang sedang menjelaskan, malah Anna langsung mengirim surel itu, dan JH sedikit ngomel karena ingin memencet bersama dengan Anna. 야 이런 역사적인 순간 그런 거 의미하고 싶지 않단 말이야. Kemudian Anna dan JH sedang pergi jalan-jalan berdua. Mereka pun menikmati jalan-jalannya itu. 사랑해. 왜? Kemudian film pun selesai. Ini adalah part terakhir dan berakhir juga film The K2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.